Halo teman-teman hotelier, balik lagi dengan gue Deden. Hari ini gue akan menjelaskan seputaran dunia perhotelan. Sebenarnya video-video ini sama seperti sebelumnya, tapi kali ini gue akan menjelaskan yang lebih spesial lagi. Kenapa spesial? Karena hari ini gue akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita yang bernama Yuri, ya. Jadi Yuri bertanya bagaimana sih pekerjaan seorang night audit di sebuah perhotelan. Kira-kira form-form atau daftar apa saja yang perlu diisi? Nah, untuk lebih jelasnya, jangan lupa untuk saksikan video gue sampai selesai ya. Oke, untuk teman-teman semua, langsung aja gue akan menjelaskan apa sih sebenarnya night audit di sebuah perhotelan itu, dan apa saja sih yang dilakukan oleh seorang night audit di sebuah perhotelan. Sebelum kita lebih jauh menjelaskan apa yang dimaksud dengan night audit, terus kemudian pekerjaannya apa saja ya, perlu teman-teman semua digarisbawahi bahwa seorang night audit di sebuah perhotelan itu berbeda-beda ya, nggak sama. Jadi night audit itu dibagi menjadi dua ya. Night audit itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah night audit yang dibawahi langsung oleh accounting department ya. Yang kedua adalah dibawahi langsung oleh seorang atau front office manager atau departemen front office ya. Jadi nggak melulu tentang night audit itu tentang accounting, tapi bisa juga dibawahi oleh front office ya. Kemudian apa sih bedanya night audit front office dengan night audit accounting? Secara garis besar sama, tapi nanti gue akan jelaskan lebih lanjut lagi apa sih perbedaannya night audit yang dibawahi langsung oleh accounting dan yang dibawahi langsung oleh departemen front office. Oke, secara garis besar night audit itu adalah seseorang ya yang melakukan audit atau pengecekan ya, secara garis besar ya, pengecekan gimana transaksi yang ada di sistem itu harus sesuai dengan bukti fisik ya. Jadi istilahnya hard copy-nya ya harus sesuai dengan soft copy-nya. Jadi apa yang di sistem itu harus sesuai dengan yang ada di hard copy-nya. Jadi secara garis besar seperti itu. Oke, langsung aja pengertian dari night audit yang dibawahi oleh departemen accounting. Apa sih yang dimaksud dengan night audit yang dibawahi oleh departemen accounting? Nah, kalau misalkan night audit yang dibawahi oleh departemen accounting itu biasanya akan mengecek secara detail semua departemen ya. Jadi tugas seorang night audit yang dibawahi oleh departemen accounting ya, itu wajib mengecek seluruh transaksi yang ada di setiap departemen ya. Jadi kalau departemennya ada 8 ya harus 8-8-nya dicek ya, apakah ada transaksi dari setiap departemen tersebut ya. Itu agak ribet ya. Jadi misalkan di restoran ya masuk dalam departemen FB service ya, kemudian nanti ada housekeeping, pengecekan apakah ada transaksi laundry, kemudian biasanya apa lagi ya, misalkan ada bar ya di departemen FB service, itu yang dilakukan oleh night audit accounting ya. Jadi dicek nih satu-satu transaksi yang ada di komputer atau di sistem itu harus sesuai dengan transaksi yang ada di bill ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak ada miss ya. Jadi ketika running system ataupun pergantian hari itu total pendapatan atau revenue hotel itu sesuai dengan yang ada di sistem. Jadi sesuai gitu ya antara yang di sistem dengan yang ada di fisiknya. Nah, kalau itu secara garis besarnya ya, night audit yang dibawahi langsung oleh departemen accounting. Nah, kalau misalkan night audit yang dibawahi oleh front office gimana Pak? Nah, kalau front office sendiri ya, night audit yang dibawahi departemen front office itu berarti seorang front office malam ya, itu sekaligus menjadi seorang night auditor ya. Jadi pekerjaannya tidak hanya mencekinkan tamu, tetapi juga melakukan pengecekan revenue ya, tapi lebih fokus ke revenue pendapatan di departemennya ya. Karena pada intinya apabila sudah malam itu kan biasanya transaksi itu sudah dilakukan oleh masing-masing departemen ya. Kalau misalkan dilakukan night audit oleh departemen front office ya. Jadi apabila sebuah hotel tersebut memiliki night audit yang dibawahi langsung oleh departemen front office, itu artinya transaksi yang dilakukan oleh setiap departemen itu harus selesai oleh departemennya masing-masing ya. Jadi tidak lagi nih di double check oleh night audit ya. Jadi harus sesuai antara sistem dengan bukti fisiknya. Oke? Jadi jelas ya. Jadi secara garis besar seperti itu. Kalau night audit yang dibawahi oleh langsung departemen front accounting
itu pengecekannya seluruh departemen, sedangkan kalau dibawahi oleh front office itu pengecekannya hanya seputaran departemen front office ya, karena di setiap departemennya itu mewajibkan harus selesai, harus beres ya, harus sesuai transaksinya antara fisik dan di sistem. Jadi kesimpulannya seperti itu. Oke, kita langsung aja ya untuk kira-kira apa saja sih yang dilakukan oleh seorang night auditor. Oke, langsung aja ya. Kali ini gue akan menjelasin night audit yang dibawahi langsung oleh departemen front office. Oke. Untuk front office sendiri, kenapa gue mau jelasin night audit yang dibawahi departemen front office? Karena secara garis besar gue mengalami atau punya pengalaman waktu menjadi seorang front office ya. Apa aja sih yang gue lakuin selama menjadi night audits dibawahi oleh langsung departemen front office? Oke, yang pertama seperti biasa ketika kita datang ya, baik itu jam 10, jam 11, jadi setiap hotel itu pasti berbeda-beda ya. Kemudian yang gue jelasin ini di setiap hotel dan bintangnya juga berbeda-beda ya. Bintang 3 dan bintang 4 biasanya berbeda juga ya. Waktu itu ketika gue menjadi seorang front office night audit, itu seperti biasa ketika masuk malam, yang pertama kali gue lakukan adalah pengecekan logbook ya. Jadi setiap departemen itu biasanya memiliki logbook. Fungsinya untuk apa? Fungsinya pastinya untuk bertukar informasi ya. Jadi bertukar informasi apakah ada informasi yang harus di follow up hari itu ya, dari shift sebelumnya atau shift sebelumnya ya, atau shift kemarin-kemarin ya. Oke. Kemudian setelah melakukan pengecekan logbook, kemudian kita memasuki sistem ya. Pasti pengecekan arrival ya. Kira-kira arrival atau expected arrival atau bookingan mana sih yang belum masuk pada saat malam. Nah, itu harus jelas. Kita harus konfirmasi juga kepada shift sebelumnya apakah sisa dari bookingan tersebut itu confirm atau tidak ya. Biasanya seorang general manager akan menanyakan kenapa bookingannya sampai malam tidak di cancel, apakah tidak ada konfirmasi atau ada yang tidak jelas gitu ya. Jadi untuk yang tugas shift malam itu biasanya setelah melakukan cek logbook, kemudian akan menanyakan bookingan tersebut ya, apakah confirm atau tidak ya. Biasanya untuk jumlah bookingannya itu nggak akan terlalu banyak karena sisaan dari shift sebelumnya ya. Oke, setelah itu yang paling penting secara garis besarnya tadi udah gue jelasin ya, bahwa seorang net audit itu mencocokkan transaksi yang ada di sistem dan bukti fisiknya. Nah, tentunya akan dicek satu-satu ya. Nah, karena night audit ini oke, sebelumnya gue akan ngejelasin sebelum kita melakukan pengecekan sistem atau nominal seluruh transaksi, biasanya seorang night auditor itu akan mengecek transaksi yang menggunakan kartu dulu. Alasannya kenapa coba? Alasannya karena jadi ada beberapa mesin IDC ya, mesin penggesek yang debit atau kartu kredit itu ya. Itu ada yang tidak bisa apabila transaksi yang sudah lewat dari jam 12 malam itu kita nggak akan bisa melakukan reprint atau memprint ulang transaksi yang salah ya. Jadi gini, misalkan ada case ya, ada kasus apabila ada seorang front office yang melakukan kesalahan transaksi ya, misalkan narik di mesin IDC-nya BCA, kemudian terinput di sistemnya itu Mandiri, otomatis itu salah ya. Jadi di akuntingnya akan dipermasalahkan. Nah, mesin IDC itu ada yang setelah jam 12 tidak bisa mereprint transaksi yang pada hari itu ya. Jadi sebelum jam 12 seorang net auditor itu harus selesai melakukan pengecekan seluruh transaksi yang menggunakan kartu ya, baik itu debit ataupun kredit ya. Alasannya kenapa? Jadi alasannya karena apabila ada transaksi yang salah ya, penginputan yang salah, misalkan debit di inputnya di kredit ya di sistemnya, itu otomatis beda banget ya. Di laporannya akan kacau nih di akuntingnya. Maka untuk mereprint ulang atau memprint ulang bukti salnya tersebut, bukti yang kecilnya itu, invoice-nya tersebut, itu harus dilakukan sebelum jam 12. Nah, itu alasannya kenapa seorang night auditor itu harus melakukan pengecekan seluruh transaksi kartu ya, baik itu debit atau kredit sebelum jam 12. Udah cukup ngerti ya? Nah, setelah itu biasanya sudah melakukan cek transaksi ya, melakukan cek transaksi kartu. Terserah sih teman-teman semua bisa melakukan pengecekan cash ya, nominal cash.
kemudian City Ledger, kemudian City Ledger itu hutang ya, hutang piutang ya. Jadi misalkan travel agent seperti Traveloka, kemudian tiket.com dan lain-lain, itu biasanya di City Ledger kan, karena mereka kan tidak langsung bayar ya, tapi statusnya masih hutang, walaupun mereka bayar, tamunya bayar ke Traveloka, jadi itu masih statusnya hutang. Kemudian pengecekan transfer ya, jadi semuanya itu tergantung teman-teman semua mau mengecek yang transfer dulu kah, apakah cash dulu kah, ataupun yang City Ledger ya. Nah, kalau gue sendiri biasanya setelah melakukan pengecekan transaksi yang dilakukan dengan kartu, biasanya gue akan melakukan pengecekan sistemnya terlebih dahulu ya. Pengecekan rate ya, pengecekan harga, apakah rate yang diberikan itu sudah sesuai. Biasanya contohnya nih, misalkan harga deluxe itu kan kalau di setiap hotel itu harganya nggak akan sama ya. Kenapa? Karena misalkan okupansinya lagi tinggi, kita kan pastinya menaikkan harganya ya. Jadi nggak selalu harganya misalkan 600.000 selalu 600.000, tidak. Jadi kalau okupansinya sudah naik 80%, harganya bisa misalkan 700.000, ketika 90% jadi 750.000, jadi nggak sama. Nah, gimana cara ngeceknya? Biasanya seorang front office akan menuliskan remark atau catatan di kolom di sistem tersebut untuk rate kamar tersebut harganya berapa ya. Itu melakukan pengecekan rate ya. Biasanya setelah gua melakukan pengecekan kartu ya, karena kartu kan urgent ya, penting banget. Setelah itu gua akan melakukan pengecekan rate tadi, apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian segmentasi itu pengecekan seperti apakah tamu tersebut walk in ya, check in melalui datang langsung, apakah melalui online travel agent atau dari company ya, biasanya seperti itu. Nah, itu segmentasi itu penting banget untuk departemen sales and marketing. Kenapa? Agar sales and marketing mengetahui kira-kira pemetaan mana aja sih yang sudah dilakukan selama ini gitu kan. Apakah kan jadi di setiap transaksi itu akan ketahuan ya segmentasinya, apakah kebanyakan tamu kita ini datang langsung lewat travel agent, apakah dari company. Jadi seperti itu ya. Itu pentingnya pengecekan segmentasi ya. Kemudian setelah melakukan segmentasi, tentunya profiling ya, identitas tamu tersebut seperti alamat, nomor telepon, itu harus wajib sekali diisi. Fungsinya apa? Fungsinya tentunya ketika ada outstanding atau kekurangan pembayaran, kita bisa follow up pembayarannya ya. Jadi tentunya sebelum melakukan running system, sebelum melakukan pengecekan, kalau gue pribadi ya, pengecekan yang cash, City Ledger, kemudian transfer, itu pastinya gue akan melakukan pengecekan di sistemnya terlebih dahulu ya, pengecekan dari rate-nya, segmentasi, kemudian tanggal check-in check-outnya apakah sudah sesuai, kemudian dilihat apakah tamu tersebut ada outstanding ya. Outstanding itu ada kekurangan. Apabila ada kekurangan, kita wajib menginfokan ke SIP pagi agar di follow up untuk dimintakan sisa depositnya atau kekurangan pembayarannya ya. Tentunya setelah melakukan pengecekan sistem ya, sudah sesuai nih tanggal check-in check-outnya, kemudian harganya yang paling penting ya. Harga ini sangat penting karena kalau enggak kalian akan nombok ya. Kan apalagi untuk teman-teman semua yang masih baru nih sebagai night auditor ya. Khususnya biasanya di walk-in ya, tamu yang datang langsung atau online travel agent dari travel yang harganya berbeda-beda. Kok beda-beda? Ya, jadi setiap hotel itu ada yang sudah menetapkan harganya di travel agent, ada yang harganya berbeda-beda, jadi harus dirubah. Jadi seperti itu ya. Biasanya si Traveloka. Jadi teman-teman semua wajib mengecek rate ya, harus sesuai. Kalau tidak, beda sedikit itu nombok, kan lumayan ya. Oke, secara garis besar seperti itu sih teman-teman semua. Jadi apa aja yang dilakukan, kemudian form-form apa saja yang diisi, ya tentunya balik lagi nih hotelnya apakah punya standarnya masing-masing ya. Jadi kalau di hotel yang gua dulu ya, kebetulan hotelnya bintang 4 ya. Jadi yang harus dilakukan adalah pengecekan sistem, itu harus sesuai dengan bukti fisiknya. Pada intinya transaksi yang dilakukan oleh seorang front office harus balance ya, atau sesuai dengan nominal yang ada di sistem. Itu aja sih. Kemudian sebelum running system, kita harus make sure dulu ya bahwa tidak ada bookingan yang menggantung ya. Apabila ada bookingan yang menggantung ya, dicek apakah bookingan tersebut sudah
garansi atau belum, apakah sudah ada pembayaran atau belum. Misalkan pembukingan tersebut sudah sesuai nih, dibayar langsung oleh travel agent, misalkan Traveloka, otomatis kita bisa mencekinkan walaupun tamu tersebut belum masuk ya. Jadi istilahnya kita sudah memasukkan tamu, sudah mencekinkan tamu walaupun tamunya belum masuk. Nah, agar sistemnya bisa dijalankan nih teman-teman semua. Oke, jadi sebelum running, pastikan semua transaksi sudah tercek dengan baik, sudah sesuai, sudah balance, sudah sama ya. Kemudian tidak ada yang menggantung ya, baik departemen lain ataupun dari departemen front office-nya sendiri ya. Apakah sudah bookingannya sudah di cancel ataupun sudah di check-in kan ya. Setelah itu running system. Nah, untuk running sistemnya itu beda-beda ya dari setiap sistem yang digunakan. Biasanya membutuhkan waktu sekitar 15, 20 sampai 30 menit ya ketika running system. Dan running system itu biasanya dilakukan sekitar pukul paling cepat jam 2 ya, jam 2, jam 3 ataupun jam 4 ya ketika lagi sepi-sepinya ya. Jadi tidak boleh jam 12. Itu harus biasanya di atas jam 2. Oke. Nah, setelah melakukan running system ya, pekerjaan seorang net audit itu tidak sampai situ ya. Biasanya banyak file-file ya yang harus dikirimkan ke general manager. Bahkan untuk pekerjaan net audit itu banyaknya setelah running system ya. Kalau untuk pengecekan ya standar sih yang seperti gue jelaskan tadi, apakah transaksinya sudah sesuai atau ada booking yang menggantung atau tidak ya. Tapi kalau pekerjaan net audit setelah running system itu sebenarnya jauh lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Biasanya kita mengirimkan report-report ya ke HOD, Head of Department, ataupun ke General Manager ya. Apa aja sih report-report yang dikirimkan? Itu balik lagi ke hotelnya teman-teman semua ya. Biasanya sih mulai forecast ya. Forecast itu kira-kira di beberapa minggu ke depan hunian kita itu berapa banyak nih okupansinya, seperti itu ya. Kemudian arrival ya, expected arrival, expected departure ya. Jadi kira-kira hari untuk besok yang check out berapa, yang check in berapa gitu. Itu dikirimin semua melalui email biasanya. Kemudian ada file-file yang dikirimin melalui soft copy, ada yang juga yang di print secara manual. Oke, gua rasa videonya itu dulu. Semoga videonya terjawab untuk Yuri ya. Untuk teman-teman semua yang mempunyai pertanyaan sama seperti Yuri, boleh tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk di-share ya, atau dibagikan ke teman-teman semua. Oke, jangan lupa seperti biasa subscribe dan like-nya ya. Terima kasih, ditunggu untuk video selanjutnya. Bye-bye.